Kitab hadis yang paling sahih number one, Sahih Bukhari. Makanya kalau Ustadz ceramah, ini ada dalam Sahih Bukhari, ini ada Sahih Bukhari, ini Sahih Bukhari. Bukhari bukan nama orang, bro. Bukhari artinya orang Bukhara. Kalau orang Makkah, Makki. Orang Bukhara, Bukhari. Orang Jakarta, Jakarti. Al-Batawi. Jadi Bukhari itu bukan nama orang, nama kampungnya Bukhara. Bukhara itu di mana Pak Ustadz? Uzbekistan. Nanti naik pesawat dari Kuala Lumpur, dari Jakarta, turunnya di Tashkent. Dari Tashkent itu naik kereta api pergi ke Bukhara. Ustadz pernah. Makanya lihatlah IG saya yang followernya 9 juta itu. Kan ada foto-foto saya di makam Imam Bukhari itu. Ustadz Somad itu sombong kali kalau ngomong. Maksudnya yang belum follow-follow ya. Saya ziarah ke makam Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari itu beli Sahih Bukhari, isi kitabnya 7.275 hadis. Kami membaca Sahih Bukhari itu khatam dari awal sampai akhir. Lalu kemudian Imam Bukhari itu pulang kampung, halaman 112, diminta sama raja untuk ngajar ke rumahnya. Bukhari, ngajar ke istana ya. Kata Imam Bukhari, ilmu itu diambil, bukan dikasih, bukan diantarkan. Kalau mau, anak raja ngaji sama saya. Oh, penguasa-penguasa ini kalau dia ngundang kita nggak datang, dia marah. Dia maunya kalau diundang itu datang. Akhirnya marah raja sama Imam Bukhari. Maka Imam Bukhari diembargo, nggak boleh ngisi pengajian. Ustaz pernah gitu? Nggak pernah. Nggak pernah. Akhirnya nggak boleh ngisi pengajian. Imam Bukhari difitnah dan macam-macam. Akhirnya Imam Bukhari berdoa kepada Allah, Allahumma qad daqat alayyal ardu bima rahubat. Dunia ini dulu lapang. 16 tahun Imam Bukhari dari mulai Bukhara, pergi ke Makkah, pergi ke Madinah, pergi ke Syam, pergi ke Mesir, pergi mengumpulkan hadis begitu banyak. Dulu dunia ini lapang ya Allah. Sekarang aku mau ngajar aja nggak bisa. Faqbidni, cabutlah nyawa. Meninggal Imam Bukhari 1 Syawal pas Idul Fitri, dalam keadaan sendiri karena diembargo, dalam kesunyian. Makanya makamnya di kampung. Makamnya di kampung. Dari Samarkand, Bukhara ke Samarkand, dari Samarkand pergi lagi ke kampung, nama kampungnya Khartang. Di kampung itulah dia meninggal. Begitu dia sudah dikuburkan, apa yang terjadi? Keluar bau harum semerbak dari makamnya, wangi, semua orang mencium, dan orang mau mengambil berkah, tanah kuburnya diambil orang. Sampai masyarakat khawatir tanah kuburnya habis, dikasih pagar. Jadi kalau mau melihat orang soleh, lihat setelah meninggal. Kalau waktu masih hidup memang banyak, memang follower, viewer, dan subscriber. Tapi pas meninggal belum tentu. Banyak orang terlupakan. Imam Bukhari waktu hidup terhina, diembargo. Tapi setelah meninggal dunia, Allah tunjukkan. Mudah-mudahan kita waktu hidup mulia, waktu meninggal pun mulia juga insya Allah. Ada yang paling, jadi di buku ini bukan cuma yang baik-baik aja saya ceritakan, yang jahat juga ada saya ceritakan. Yang mana tuh Pak Ustadz? Sebentar ya, saya carikan. Biasanya yang jahat ini yang orang paling suka. Halaman 131, namanya Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, pernah membunuh sahabat Nabi, sukanya membunuh dan menyiksa orang. Halaman 131. Sampai akhirnya suatu hari dia sakit perut. Datang sahabat Nabi Anas bin Malik, kata dia, wahai sahabat Nabi, doamu makbul, jangan doakan aku sembuh, jangan doakan aku sehat.
doakan aja aku cepat mati, udah nggak tahan ini dengan sakit ini. Akhirnya diambil daging sepotong sebesar ini, diikat pakai benang, maaf, beribu maaf, lalu dimasukkan ke dalam knalpot, saluran apa ya kali sudah dimasukkan dari bawah, dimasukkan, dokter memasukkan, ambil daging sepotong, diikat pakai tali, dimasukkan, dibiarkan beberapa menit, habis itu ditarik, ulat-ulat ganas. Terus apa doa dia terakhir pas mau mati? Apa kata dia? Di halaman 134, merinding saya doa. Apa kata dia? Allahumma ufirli, ya Allah ampunkan aku. Halaman 134. Allahumma ufirli, ya Allah ampunkan aku. Fa innan nasa yaz'umuna annaka la taf'alu dzalik. Meskipun semua orang mengatakan kau tidak akan melakukan itu. Saking bencinya semua orang, Allah tidak akan mengampunkan Yusuf Ats-Tsaqafi, Allah tidak akan mengampunkan ya. Ya udah, Allahumma ufirli, ampunkan aku. Fa innan nasa yaz'umuna annaka la taf'alu dzalik. Apa arti dari doanya? Jangan putus asa. Walaupun dosa kita sebanyak buih di lautan, dosa kita sebanyak pasir di pantai, jangan pernah putus asa.